Ini adalah cerita yang paling senang kami hadirkan di kalangan kaum preman. Hei preman, dengar kisah ini. Lihat, ini kisah indah. Preman di tengah pasar, kerjaannya ya pokoknya segala dosa dilakukan. Minta duit maksa, tidak sholat, segala macam. Ada orang ahli ibadah di atas bukit. Kerjaannya sholat, Masya Allah. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai, sang ustadz yang di atas bukit kehabisan bekal, sehingga ia harus turun belanja di pasar. Yang di pasar si preman itu ternyata tiba-tiba tergerak hatinya ingin naik ke atas bukit ketemu sang kiai. Nggak tahulah pokoknya begitu kisahnya. Pengen minta doa deh datang ke kiai. Berjalanlah sang ustadz dari atas bukit, sang preman dari bawah. Mau tidak mau mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Bukit zaman dulu adanya jalan setapak. Kalau sudah jalan setapak harus ada yang mengalah. Kalau nggak ada yang mengalah nggak bisa berjalan. Sang preman di saat melihat sang kiai yang ada kekaguman karena mendengar tentang kesolehannya. Dia ahli ibadah di atas bukit. Di saat melihat sang kiai dia terkagum begini, terduduk di jalan setapak. Dia preman tapi tiba-tiba ada kagum di dalam hatinya. Allah yang menitipkan kekaguman di dalam hatinya. Dia duduk di jalan setapak, tidak bisa berucap sepatah kata, hanya memberikan isyarat dengan tangannya, silahkan, sambil minggir di jalan setapak. Lalu memberikan jalan kepada sang kiai, memberikan isyarat dengan tangannya, silahkan kiai. Sang ustadznya langsung melangkah dengan kesombongan. Oh iya, pantas wong saya ustadz dipersilakan. Iya, melangkah begitu saja, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana engkau. Sementara sang preman yang jahat tadi katanya memandang sang kiai tetap dengan cinta dan kekagumannya, sampai sang kiai hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya. Sampai berlalulah sang kiai. Apa yang sabda Nabi? Apa sabda Nabi? Nabi menyebutkan, lihat dua model manusia. Biarpun orang katanya ahli ibadah, ahli puasa, katanya dekat kepada Allah, karena dia memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka itu menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah. Maka jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Begitu sebaliknya, biarpun orang itu katanya jahat, bandel, tidak karu-karuan, tapi kalau mengagungkan syiar, dengar suara adzan masih masuk bulan puasa, harus aku tarik maksiat. Mungkin dia pemabuk, tapi setelah dengar Ramadan dia menarik diri, nggak mau. Mungkin dia pemabuk, dengar adzan, nggak mau. Masih menghormati syiar, mendengar ulama, melihat ulama, hormat. Biarpun dia katanya preman, jahat, bandel, suatu ketika nanti akan diangkat oleh Allah. Lihat, yang saya ambil kesimpulan, tidak sehebat apapun diri anda, ibadah anda, tapi kalau kita sering memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka itu menjadi sebab dicabut hidayah kita. Maka dari itu, kalau kita melihat tetangga kita mungkin tidak sholat, mungkin ada yang mabuk, mungkin main judi, awas, jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan, tapi sambung silaturahmi dengan dia dengan keindahan, yaitu silaturahmi batin. Di tengah malam doakan dia. Jujur sekarang, kalau anda mendengar tetangga anda sering mabuk, pernahkah anda waktu tahajudan anda doakan dia? Atau hanya marah dok karena sombong kita, itu ganggu pakai grang-greng, gitaran segala macam lah. Lah kok anda pakai emosi? Pernahkah anda doakan dia yang katanya mengganggu anda? Pernah atau tidak? Anda jangan sombong dengan ibadah anda. Nah ini, kita jangan sombong dengan ibadah kita. Pernahkah kita mendoakan? Mungkin kita lewat di gardu, lalu ada anak main judi. Pernahkah kita mendoakan? Bahkan mungkin pernahkah kita menitikkan air mata? Karena dia adalah orang tidak sholat. Misalnya di tengah malam kita habis pengajian seperti ini, kita naik mobil, tak taunya di mana, di alun-alun mana, stasiun mana, mohon maaf ada perempuan yang dia menjual diri, anggap pelacur lah, lalu melambaikan tangan begini. Anda tahu bajunya seronok ini. Waktu anda melihat dia, apa yang ada di hati anda? Mungkin karena anda seorang yang soleh-solehah dari majelis, lalu berkata, kasihan malam-malam begini, astagfirullah, astagfirullah. Hebatnya pakai astagfirullah. Astagfirullah merendahkan. Siapa di antara kita yang di saat melihat perempuan semacam itu? Siapa di antara kita kalau melihat perempuan semacam itu yang melambaikan tangan di tengah malam ngajak berzina? Siapa di antara kita di saat melihat orang seperti itu lalu menengadahkan tangan dibarengi dengan tetesan air mata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dia. Ayo, mana siapa yang seperti ini? Atau dengan kesombongan kita, yaitu bahasanya pakai istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu istighfarnya orang sombong itu.
Istighfar sambil ngejek orang lain. Astagfirullah malam-malam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilallahnya orang sombong tuh merendahkan orang lain. Enggak boleh begitu. Bukan begitu pendidikan.